Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah dan kedua teman saya, Nurul Firdatus Solihah dan Faridatul Jannah, akan mempresentasikan tentang isolasi, purifikasi, dan karakterisasi alfa amilase dari Trichoderma viride FNCC 6013. Alfa amilase sendiri adalah enzim yang menghidrolisis amilosa menghasilkan gula sederhana seperti maltosa dan dekstrin. Enzim tersebut memecah padi secara acak pada ikatan alfa 1,4 glikosida, akan tetapi tidak memberikan efek terhadap ikatan alfa 1,6 glikosida yang terdapat pada struktur amilopektin. Alfa amilase sendiri banyak digunakan dalam industri seperti industri gula, industri bir, dan monosodium glutamat. Kebutuhan alfa amilase sangat besar. Sekitar 30% dari total produksi enzim dunia adalah alfa amilase. Oleh karena itu, meskipun telah banyak diisolasi dan dikristalisasi, eksplorasi sumber alfa amilase yang lebih efisien masih dibutuhkan. Alfa amilase dapat ditemukan dari beberapa sumber, di antaranya tumbuhan, hewan. Pada hewan ditemukan pada saliva dan pankreas, dan mikroorganisme. Akan tetapi, sumber yang berasal dari mikroorganisme dianggap lebih menguntungkan karena mudah ditumbuhkan pada kondisi yang terkontrol dengan baik, serta mampu menghasilkan enzim dalam jumlah yang lebih banyak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan alfa amilase yang diisolasi dari Trichoderma viride FNCC 6013 dan untuk mengetahui aktivitas spesifik alfa amilase hasil isolasi sebelum dan sesudah purifikasi filtrasi gel, serta mengetahui karakteristik enzim yang meliputi waktu inkubasi, pH, dan suhu optimum. Metode yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah kita sterilisasi terlebih dahulu alat bahannya, kemudian peremajaan Trichoderma viride FNCC 6013, lalu penentuan kurva pertumbuhan Trichoderma viride FNCC 6013, lalu produksi amilase. Setelah itu fraksinasi alfa amilase dengan amonium sulfat, lalu dialisis alfa amilase hasil fraksinasi, kemudian penentuan aktivitas alfa amilase, kemudian penentuan kadar protein, lalu kromatografi kolom filtrasi gel, dan yang terakhir adalah karakterisasi alfa amilase. Nama saya Nurul Firdatus Solihah, NIM 18630036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang ada pada jurnal yang kami resum. Metode penelitian dimulai dengan sterilisasi alat dan bahan. Sterilisasi ini bertujuan untuk meminimalkan kontaminasi yang terjadi ketika penelitian dilakukan. Sterilisasi alat dan bahan ini meliputi alat-alat kaca dan juga media fermentasi cair yang digunakan. Caranya dengan alat-alat kaca dibungkus menggunakan aluminium foil dan plastik, kemudian diautoklav pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 20 menit. Tahap selanjutnya yaitu peremajaan Trichoderma viride FNCC 6013. Yang pertama yaitu diambil Trichoderma viride FNCC 6013 yang berasal dari isolat murni sebanyak 1 kawat ose. Kemudian, isolat tadi diinokulasikan pada media agar miring berupa PDA. Media PDA ini biasa digunakan untuk mikroorganisme jenis jamur dan juga kapang. Kemudian diinokulasikan ini sebanyak 3 kali. Lalu dipindahkan inokulum pada Erlenmeyer yang berisi media fermentasi cair secara aseptik. Kemudian campuran dari inokulum dan media fermentasi cair tadi diinkubasi pada inkubator bergoyang. Tujuan dari inkubasi ini adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme secara lebih maksimal.
Untuk komposisi dari media fermentasi terdiri dari yang pertama yaitu yeast extract sebanyak 30 gram per liter, pepton sebanyak 20 gram per liter, amilosa sebanyak 10 gram per liter, NH4 2SO4 sebanyak 2 gram per liter, CaCl2 sebanyak 2 gram per liter, MgSO4 sebanyak 0,5 gram per liter, FeSO4 sebanyak 0,1 gram per liter, dan buffer asetat diatkan sampai 1000 ml atau 1 liter. Selanjutnya yaitu penentuan kurva pertumbuhan Trichoderma viridis FNCC 6013. Dimulai dengan tahap pencampuran, yaitu disiapkan 13 tabung reaksi yang diisi dengan media fermentasi dan juga buffer asetat pH 5. Kemudian 12 tabung reaksi ditambahkan kapang Trichoderma viridis FNCC 6013. Untuk satu tabung yang tidak diisi dengan media fermentasi, untuk satu tabung yang tidak diisi dengan kapang digunakan sebagai penanda. Kemudian ke-13 tabung tadi diinkubasi menggunakan inkubator bergoyang pada suhu ruang. Tujuan dari inkubasi ini tetap sama, yaitu untuk menumbuhkan mikroorganisme secara lebih maksimal. Kemudian tahap selanjutnya yaitu setiap sampel diamati setiap 24 jam selama 12 hari. Kemudian untuk hasilnya akan diukur berat keringnya. Tahap selanjutnya yaitu produksi alfa amilase. Dimulai dengan pemindahan, produksi kultur, inkubasi, dan juga sentrifugasi. Untuk pemindahannya, hasil dari peremajaan Trichoderma viridis tadi diambil secara aseptik lalu dipindahkan ke dalam media fermentasi. Kemudian dipindahkan starter Trichoderma viridis secara aseptik ke dalam media fermentasi. Lalu diinkubasi selama 9 hari. Kemudian disentrifugasi untuk memisahkan filtrat dan juga endapan. Saya Faridatul Jannah, NIM 186300046. Di sini yang pertama kali akan saya jelaskan adalah mengenai fraksinasi alfa amilase dengan amonium sulfat. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasannya fraksinasi itu sendiri merupakan sebuah teknik pemisahan dan pengelompokan kandungan kimia berdasarkan tingkat kepolarannya. Di sini kita akan melakukan fraksinasi terhadap produk yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, pada produksi alfa amilase pada tahap yang sebelumnya tersebut kan dihasilkan sebuah ekstrak kasar alfa amilase ekstraseluler. Nah, dari produk tersebut di sini kita akan melakukan fraksinasi karena produk tersebut itu masih belum murni benar-benar alfa amilase. Produk tersebut masih mengandung komponen-komponen lain yang tidak kita inginkan, sehingga kita perlu melakukan fraksinasi, yaitu sebuah pemurnian. Nantinya harapannya itu agar kita bisa memperoleh alfa amilase yang lebih murni seperti itu. Di sini kita menggunakan amonium sulfat. Alasan kita menggunakan amonium sulfat adalah karena pada konsentrasi tinggi amonium sulfat ini mampu mengendapkan protein, yang dalam hal ini juga enzim ya. Jadi ketika enzim atau protein itu terendapkan, maka komponen lain yang non protein itu tidak akan ikut mengendap seperti itu. Jadi amonium sulfat ini hanya mampu mengendapkan yang protein saja, yang mengandung protein saja. Dengan demikian akan lebih mempermudah kita dalam memisahkan komponen yang tidak kita inginkan nantinya. Jadi kita lanjut ya untuk ke step-stepnya. Untuk yang pertama itu adalah
kita tambahkan amonium sulfat ke dalam ekstrak kasar yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu ekstrak kasar alfa amilase. Kita tambahkan dengan amonium sulfat sambil diaduk dengan menggunakan magnetic stir dengan kecepatan yang lambat. Kita aduk hingga mencapai tingkat kejenuhan tertentu. Nanti di sini kita buat tingkat kejenuhannya. Jadi ada nanti itu kita kelompokkan jadi 5 tingkat kejenuhan, dimana tingkat kejenuhan yang pertama itu kita kasih rentang antara 0 sampai 20%, itu kita sebut dengan fraksi 1. Untuk rentang yang kedua itu 20 sampai 40% kita sebut dengan fraksi 2. Ada 40 sampai 60% kita sebut dengan fraksi 3. Terus ada 60 sampai 80 kita sebut dengan fraksi 4. Yang terakhir itu adalah 80 sampai 100% kita sebut dengan fraksi 5. Selanjutnya ketika kita sudah menambahkan amonium sulfat, terus kita lakukan pengadukan, maka akan terbentuk sebuah endapan. Nah, endapan itu kita diamkan selama 1 malam. Kita diamkan endapan selama 1 malam dalam kondisi dingin. Di sini perlu dicatat ya, dalam kondisi dingin. Kenapa dalam kondisi dingin? Karena untuk mencegah. Jadi dingin itu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada enzim dan juga untuk mencapai kesetimbangan. Setelah kita diamkan selama 1 malam dalam kondisi dingin, kita sentrifugasi. Disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Tujuan sentrifugasi di sini adalah untuk memisahkan protein yang terendapkan pada tingkat kejenuhan sebelumnya. Jadi kan setelah sentrifugasi ini kita sudah dapat memisahkan antara protein dan juga yang bukan protein. Jadi sudah ada residu dan ada filtrat di sini. Nantinya filtratnya ini kita fraksinasi lagi, kita lakukan lagi kayak step-step yang sebelumnya. Kita tambahkan amonium sulfat lagi, terus diendapkan lagi, disentrifugasi lagi, terus dilakukan seperti itu hingga kita bisa memperoleh yang benar-benar menurut kita itu sudah murni gitu. Itu sudah merupakan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, seperti itu. Setelah difraksinasi filtratnya ini, kita dilarutkan menggunakan buffer asetat. Setelah pelarutan ini barulah kita akan mendapatkan alfa amilase yang lebih murni daripada yang sebelumnya, daripada ekstrak kasar amilase yang sebelumnya, seperti itu. Baik, untuk tahap berikutnya adalah dialisis alfa amilase hasil fraksinasi. Jadi hasil fraksinasi ini kita akan lakukan dialisis ya. Jadi dialisis ini dilakukan karena pada tahap fraksinasi kita kan melakukan penambahan amonium sulfat kepada proteinnya, kepada enzimnya itu kita berikan amonium sulfat. Lah komponen-komponen lain yang non protein itu sudah bisa terpisahkan dari si enzim itu, namun si enzimnya itu sudah terkontaminasi dengan amonium sulfat, istilahnya seperti itu. Jadi tujuan dialisis ini adalah untuk memisahkan protein kita atau enzim kita tadi itu dari garam amonium sulfat ini. Jadi kita melakukan yang namanya dialisis. Kenapa harus dipisahkan amonium sulfatnya? Karena amonium sulfat ini dalam protein enzim itu akan menghambat kerja katalis enzim, seperti itu. Untuk prinsip dialisis ini sendiri adalah difusi, yaitu terjadinya aliran zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang melalui membran semi permeabel. Jadi yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah memasukkan masing-masing fraksi. Jadi kita kan tadi sudah membuat ada 5 fraksi dengan tingkat kejenuhan yang berbeda-beda. Jadi dimasukkan fraksi masing-masing itu ke dalam membran selofan, lalu direndam dalam buffer asetat konsentrasi 0,05 mili.
terus diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu 5 derajat Celcius. Membran selofan tersebut memiliki ukuran tertentu yang hanya akan dilewatkan oleh ion-ion berukuran kecil seperti ion amonium dan sulfat. Tetapi untuk protein yang memiliki ukuran lebih besar akan tertahan di dalam membran. Jadi yang bisa lolos itu hanya yang amonium sulfat saja. Proses difusi ini akan mencapai kesetimbangan saat laju aliran amonium sulfat keluar membran sama dengan laju kembalinya amonium sulfat ke dalam membran. Saat mencapai kesetimbangan, buffer yang digunakan sebagai pelarut harus diganti agar proses dialisis tetap berjalan sampai semua amonium sulfat yang ada dalam suspensi protein dapat keluar. Nah, itulah mengapa setelah dilakukan pengadukan ini, tahap berikutnya adalah diganti buffer asetat setiap 2 jam sekali hingga tidak ada amonium sulfat seperti itu. Untuk yang tahap selanjutnya adalah ditambahkan BaCl2 untuk dapat menguji apakah masih ada amonium sulfat atau di protein tersebut. Kita tambahkan BaCl2 ini ke dalam buffer asetat ya, untuk menguji apakah amonium sulfat tersebut sudah benar-benar hilang dari protein atau tidak. Jadi misalnya amonium sulfat ini benar-benar sudah hilang dari proteinnya ketika kita menambahkan BaCl2 ke dalam buffer asetat, tidak terbentuk endapan putih seperti itu. Jadi apabila masih ada endapan putih di dalam buffer asetat ketika kita melakukan penambahan BaCl2, berarti itu masih menandakan adanya amonium sulfat seperti itu. Untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan aktivitas alfa amilase dan penentuan kadar protein. Untuk penentuan aktivitas alfa amilase ini kita ukur dengan menggunakan metode Bergefell, di mana total gula produksi ditentukan menggunakan reagen DNS. Nantinya aktivitas enzim ini akan didasarkan pada perhitungan kurva standar maltosa dan kurva standar protein. Jadi nanti kita akan menggunakan bantuan alat instrumentasi spektrofotometer UV vis untuk bisa mengukur lambda maksimalnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui lambda maksimalnya, nanti kita bisa mengukur enzim yang akan kita uji dan akan dihasilkan sebuah grafik yang menunjukkan, yang memberikan kita informasi tentang aktivitas enzim yang kita uji. Untuk yang pertama itu adalah kita menentukan panjang gelombang maksimal dari larutan standar maltosa, yaitu dengan mereaksikan maltosa dengan reagensia DNS. Jadi di sini kita menggunakan reagensia DNS-nya. Setelah itu diukur serapannya. Setelah diukur serapannya pada panjang gelombang 400 sampai 600 nanometer, akan diketahui nanti lambda maksimalnya berapa ya. Untuk yang penentuan kurva standar dari larutan maltosa ini sama halnya dengan penentuan panjang maksimal dari larutan standar maltosa. Hanya saja di sini untuk konsentrasi maltosa itu divariasi seperti itu. Selanjutnya adalah untuk penentuan aktivitas enzimnya sendiri ini, ketika kita pada tahap sebelumnya dalam pembuatan penentuan panjang gelombang maksimal dari larutan standar dan kurva standar maltosa, kita sudah mendapatkan lambda maksimal. Ketika kita sudah mendapatkan lambda maksimal, kita bisa menentukan aktivitas enzim kita, yaitu dengan mereaksikan enzim dengan amilosa. Jadi mereaksikan enzim yang kita hasil dialisis tadi itu,
kita reaksikan dengan amilosa. Setelah direaksikan dengan amilosa, kita inkubasi selama kurang lebih 30 menit. Setelah diinkubasi, ditambahkan dengan reagensia DNS. Setelah itu diukur menggunakan spektrofotometri Vivis dengan panjang gelombang yang telah kita ketahui sebelumnya, dengan panjang gelombang maksimal yang telah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah penentuan kadar protein. Untuk penentuan kadar protein ini secara garis besar untuk stepnya itu sama dengan penentuan aktivitas amilase. Hanya saja di sini yang membedakan adalah larutan standarnya itu berupa BSA. Kita gunakan BSA di sini. Jadi kalau misalnya tadi di penentuan aktivitas enzim kita menggunakan maltosa, pada penentuan kadar protein ini kita menggunakan BSA. Jadi untuk stepnya itu sama, kita tentukan dulu panjang maksimal larutan standar dan kurva standar dari BSA, terus kita buat larutan BSA dan direaksikan dengan reagensia Lowry, lalu diukur serapannya berapa. Itu selanjutnya untuk kurva standarnya sama juga, hanya saja di sini yang divariasi adalah konsentrasi dari BSA. Kita ukur dengan panjang gelombang antara 600 sampai 800 nanometer. Selanjutnya adalah untuk penentuan kadar proteinnya, yaitu dengan mereaksikan enzim dengan reagensia Lowry, lalu diukur serapannya pada panjang gelombang maksimal yang telah diketahui, yang telah kita ketahui dari penentuan panjang maksimal larutan standar dan kurva standar. Nah, itu kan diketahui tuh berapa panjang gelombang maksimalnya. Jadi ketika penentuan kadar protein kita gunakan panjang gelombang yang kita ketahui di situ, seperti itu. Jadi setelah dilakukan uji aktivitas alfa amilase dan juga kadar protein, akan diperoleh diagram seperti ini. Ini adalah diagram aktivitas spesifik dari tiap fraksi. Jika kita lihat, yang paling tinggi itu adalah pada fraksi 3. Hal ini menunjukkan bahwa pada fraksi 3 ini keberadaan protein enzim itu yang paling banyak dibandingkan dengan fraksi lain, sehingga nantinya fraksi 3 ini kita akan gunakan untuk dimurnikan. Kita akan teruskan ke tahap pemurnian kromatografi filtrasi gel, sedangkan untuk yang fraksi lain ini akan disimpan seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke kromatografi filtrasi gel. Jadi di step ini kita akan menggunakan matriks berupa Spadix G100. Untuk matriks Spadix G100 ini sendiri tersusun atas ikatan silang dextran dengan epiklohidrin. Porositas dari matriks ini nantinya adalah penentu dari batasan molekul yang dapat dipisahkan. Untuk struktur dari Spadix G100 ini sendiri terdiri dari bagian hidrofobik, yaitu bagian yang dapat larut dalam pelarut nonpolar. Ada pula bagian hidrofilik, yaitu bagian yang dapat larut pada pelarut polar. Jadi fraksi 3 yaitu dengan aktivitas spesifik tertinggi, kita masukkan ke dalam kolom yang sudah terdapat matriks Spade G100-nya itu tadi, kita masukkan. Nantinya fraksi tersebut akan terabsorpsi dalam Spadix G100 dan akan mengalami ikatan hidrogen. Jadi akan ada tarikan dipol-dipol dan gaya London. Semua pergerakan partikel zat terlarut dan pelarut terjadi dalam jarak antar partikel gel. Sedangkan di dalam partikel gel tidak ada pergerakan zat terlarut. Untuk aliran larutan buffernya,
larutan buffernya itu akan memutuskan interaksi antara Spadix G100 dengan protein secara perlahan, sehingga protein itu terbawa sampai ke dasar kolom. Jadi sebelum kita gunakan kolom ini, sebelum kita gunakan matriks Spadix G100 ini, itu sudah harus diseimbangkan dahulu dengan menggunakan buffer asetat. Jadi sudah disetimbangkan terlebih dahulu. Jadi nanti fungsinya dari buffer asetat ini adalah untuk memutus interaksi antara Spadix G100 dengan proteinnya itu secara perlahan. Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam kolom Spadix G100, diatur laju elusinya yaitu 6 tetes tiap menit. Kenapa kok harus diatur? Karena jika tidak diatur, maka jika terlalu besar itu proses filtrasinya itu akan menjadi tidak optimal seperti itu. Jadi laju elusinya ini perlu diatur pada proses filtrasi gel ini. Dengan demikian maka kita dapat menghindari efek gravitasi. Jika tidak diatur, maka yaitu tadi tidak akan optimal gitu. Jadi molekul dalam larutan pada filtrasi gel ini dipisahkan berdasarkan perbedaan ukurannya ketika molekul itu melewati gel Spadix. Dengan memiliki ukuran pori tertentu, molekul dengan ukuran pori yang lebih kecil akan terperangkap dalam matriks, dan molekul dengan ukuran yang lebih besar akan terelusi bersama eluennya itu tadi, seperti itu. Jadi nanti ketika setelah diatur laju elusinya itu dielusi ya menggunakan buffer asetat. Setelah itu, setelah terelusi itu dikumpulkan fraksinya itu nanti dikumpulkan lagi dan diukur kadar proteinnya dan juga aktivitas enzimnya. Lalu yang terakhir itu nanti akan diuji lagi, dari tiap fraksi itu akan diuji lagi mana fraksi dengan aktivitas spesifik yang tertinggi, seperti itu. Jadi untuk aktivitas spesifik dari alfa amilase ini menghasilkan aktivitas spesifik yang lebih tinggi ketika setelah dilakukan purifikasi, yaitu pemurnian yang menggunakan kromatografi filtrasi gel tadi. Itu aktivitas spesifiknya akan lebih tinggi daripada yang sebelum dilakukan purifikasi. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kemurnian enzim sebelum dan sesudah dilakukan purifikasi itu jelas berbeda. Untuk yang selanjutnya adalah tentang karakterisasi dari alfa amilase, yaitu di sini meliputi waktu inkubasi optimum, ada suhu optimum, dan juga ada pH optimum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Fitrihatus. Silakan untuk saudari Nurul. Selanjutnya yaitu karakterisasi alfa amilase, penentuan pH untuk penentuan waktu inkubasi optimum, pH optimum, dan suhu optimum. Yang pertama yaitu waktu inkubasi optimum. Caranya yaitu dengan mereaksikan alfa amilase, amilosa pH 5, dan DNS pada suhu ruang dengan variasi waktu dari inkubasi. Dari hasil ini dapat diperoleh waktu inkubasi mana yang paling optimum digunakan untuk memproduksi alfa amilase ini. Lalu yang kedua yaitu pH optimum. Untuk mengetahui pH optimum, direaksikan alfa amilase, amilosa, dan DNS dengan variasi pH, lalu diinkubasi. Dari ini dapat diketahui pH berapa yang optimum untuk memproduksi alfa amilase. Dan yang terakhir yaitu suhu optimum. Untuk suhu optimum caranya sama, yaitu direaksikan alfa amilase, amilosa pH 5, dan DNS, lalu diinkubasi dengan variasi suhu
yang berbeda-beda. Dari hasil ini juga dapat diketahui suhu yang paling optimum untuk produksi alfa amilase ini. Lalu hasil dari penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa alfa amilase dapat diisolasi dari Trichoderma viridis FNCC 6013 menggunakan media fermentasi dengan keberadaan amilosa sebagai sumber karbonnya. Tingkat kemurnian alfa amilase yang teramati sebagai aktivitas spesifik mengalami kenaikan sebesar 381,91% dan kondisi kerja optimal alfa amilase hasil isolasi yaitu waktu inkubasi selama 32 menit dengan pH 4,7 dan suhu 28 derajat Celcius. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami jadikan acuan dalam pengerjaan PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.